Ini share screen-nya sudah terlihat belum? Sudah, Kak? Oke. Jadi saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat yang udah join di webinar saya pada sore hari ini yang berjudul MySQL 101 Master the Basics in One Session. Nah, jadi pada webinar sore hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi DBMS atau Database Management System, yaitu MySQL. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bakal masuk ke dasar teorinya terlebih dahulu. Nah, jadi MySQL itu tuh termasuk di dalam ke dalam basis data ya. Jadi basis data itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, proses untuk memasukkan dan juga mengambil data dari media penyimpanan data itu memerlukan perangkat lunak atau software yang disebut juga dengan DBMS atau Database Management System. Nah, salah satunya itu yang nanti bakal kita bahas yaitu MySQL. Nah, di sini ada beberapa contoh dari DBMS itu sendiri, ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Nah, ini contoh-contoh di sini ini mungkin termasuk ke dalam DBMS yang relasional ya, atau RDBMS. Jadi dia itu memiliki hubungan antara tabelnya. Oke, next. Nah, jadi di basis data atau database itu ada tipe datanya. Nah, tipe data itu apa sih sebenarnya? Tipe data itu kategori atau jenis nilai yang dapat diolah atau disimpan oleh program komputer. Nah, tipe data itu menentukan format, ukuran memori, dan operasi apa saja yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Nah, pemahaman tentang tipe data penting dalam pemrograman untuk memastikan data dikelola secara efisien dan aman. Oke, tadi kan kita udah bahas ya tentang pengertian dari tipe data. Nah, di sini mungkin ada beberapa jenis-jenis tipe datanya. Yang pertama itu ada karakter, char, atau varchar. Nah, karakter, char, atau varchar itu biasanya menyimpan single karakter. Nah, jadi karena dia menyimpan single karakter, tipe tipe data ini biasanya menyimpan dapat berupa huruf atau bisa juga angka atau juga simbol. Nah, karena dia single karakter, jadi dia nanti tipe datanya itu hanya menyimpan satu huruf, satu angka, atau satu simbol saja. Seperti huruf A atau... sorry, ini slide-nya nggak jalan ya? Udah di mana nih slide-nya? Di jenis tipe data atau di mana? Tadi penjelasannya udah di pengertian atau masih di mana nih? Di pengertian atau di jenis tipe datanya? Oke, oke. Nah, jadi di tipe data itu ada beberapa jenisnya ya. Nah, di sini untuk jenis dari tipe data itu ada 6. Yang pertama ada karakter, char, atau varchar. Nah, biasanya char atau varchar ini menyimpan single karakter. Nah, jadi maksudnya tuh di tipe data char atau varchar ini dia bisa menyimpan tipe data dalam bentuk huruf, angka, ataupun simbol. Seperti kalau huruf itu hanya satu huruf saja kayak huruf H saja, atau kalau angka itu hanya angka satu saja, atau kalau simbol itu bisa jadi simbol @ seperti itu. Nah, jenis tipe data yang lain itu yang kedua ada string. Nah, tipe data string ini menyimpan untaian karakter yang bisa berupa dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan char itu hanya menyimpan single karakter. Nah, kalau yang string ini dia menyimpan kumpulan dari char itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi char itu hanya menyimpan huruf H saja, kalau string ini dia bisa menyimpan kumpulan dari char tadi. Kayak misalnya nama saya sendiri Haikal,
Nah, itu dia bisa menyimpan beberapa kumpulan dari char seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data integer. Nah, tipe data integer itu tuh menyimpan bilangan bulat. Nah, artinya dia itu biasanya berupa dalam bentuk angka ya. Angkanya itu kayak dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data float. Tipe data float itu tuh menyimpan angka desimal. Nah, angka desimal itu biasanya kayak 0,1, 0,2, atau bisa juga 1,1, 1,2. Pastinya kalian udah pada tahu kan ya. Nah, selanjutnya di sini yang kelima ada boolean. Nah, tipe data boolean ini nih dia biasanya menyimpan dua kondisi, seperti true atau false, atau 1 dan 0. Atau bisa juga kayak hitam atau putih, dan lain-lain. Nah, dan jenis tipe data yang terakhir nih, di sini ada tipe data array. Tipe data array ini itu tuh kumpulan dari variabel yang tipe datanya sama. Nah, artinya misalkan kita memiliki tipe data integer. Tipe data integer tadi itu kan bilangan bulat ya, kayak angka dari 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, itu kalau di dalam sebuah array, itu tuh dia bakal ada beberapa integer gitu. Kalau yang integer tadi hanya angka 1 atau angka 2 saja, kalau di dalam array itu tuh nanti bakal ada kumpulan dari angka-angka itu, kayak dari angka 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Nah, itu bisa disebut juga sebagai array integer, seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini salah satu contoh tipe data yang udah saya jelasin sebelumnya. Nah, di sini ada contoh tipe data dari integer. Contoh di sini saya memasukkan bilangan 42. 42 ini kan termasuk ke dalam bilangan bulat ya, angka 42. Nah, selanjutnya di sini ada float. Nah, ini float yang udah saya jelasin tadi untuk angka desimal, yaitu angka 3,14. Selanjutnya ada char. Di sini charnya itu contohnya huruf ya, huruf A besar, A kapital. Selanjutnya ada string. Nah, string ini kumpulan dari char itu sendiri ya. Kalau yang char tadi yang di atas A saja, kalau yang di bawah string itu hello. Jadi ada beberapa char seperti H, E, L, dan O. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data boolean. Boolean tadi kan dua kondisi ya. Di sini ada kondisi true. Terus selanjutnya di sini ada tipe data array. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, array ini kan kumpulan dari jenis tipe data ya. Di dalam array di sini nih, saya memasukkan integer, tipe data integer sebanyak 4 buah, dari angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita membahas jenis tipe data tadi, kita di sini bakal bahas salah satu aplikasi DBMS, yaitu SQL. Nah, kepanjangan dari SQL itu sendiri yaitu Structure Query Language. Adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk merequest informasi dari basis data yang dimana bahasa ini sudah disediakan oleh DBMS atau Database Management System. Nah, tadi kan SQL itu digunain untuk merequest ya, merequest data. Nah, cara merequestnya itu kita bisa menggunakan komen-komen yang sudah disediakan oleh SQL. Nah, di sini ada beberapa jenis SQL comment. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Nah, Data Definition Language ini merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database. Nah, jadi misalkan kita sudah memiliki sebuah database tuh ya, kita ingin membuat sebuah tabelnya. Nah, kita bisa memasukkan salah satu komen yang ada di dalam DDL itu sendiri. Misalnya kayak create, terus apa lagi ya? Kalau ingin kita membuat sebuah tabel, itu kita bisa menggunakan comment create. Kalau kita ingin menghapus sebuah tabel itu bisa pakai drop dan lain-lain. Nah, itu nanti mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada SQL comment yang kedua, yaitu DML. Ada Data Manipulation Language. Nah, jadi DML itu yaitu merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah terbuat. Nah, jadi kan tadi di DDL tuh kita untuk membuat sebuah tabel ya. Nah, sedangkan kalau di DML ini untuk memanipulasinya. Jadi misalkan di DDL tadi kita sudah membuat sebuah tabel dengan misalnya contohnya itu tabelnya itu berisi kolom ID, nama, dan kelas. Nah, itu kan baru jadi tabelnya aja tuh. Nah, untuk kita insert itemnya, kita bisa melalui DML itu sendiri. Kayak misalnya kita mau masukin item ID-nya itu 1,
namanya itu nama saya sendiri, misalnya Haikal, terus kelasnya itu kelas A. Nah, nanti saya bisa menggunakan komen DML. Nah, itu biasanya kalau untuk masukkan item tersebut tuh menggunakan jenis komen insert ya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL itu sendiri merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Nah, dan yang terakhir, stuck lagi ya? Sorry. Ini sudah pindah belum slide-nya? Oke, nah selanjutnya tadi belum dijelasin ya yang DCL ya, belum muncul ya slide-nya. Ini saya jelasin ulang ya yang DCL. Nah, untuk SQL comment selanjutnya nih ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL itu sendiri digunain untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Nah, jadi kalau kita sudah membuat sebuah database dan sudah membuat tabelnya, kita bisa mengontrol menggunakan komen DCL itu. Nah, dan yang terakhir di sini ada SQL comment TCL ya, atau Transaction Processing Language. Nah, ini digunain untuk mekanisme dalam pemrosesan sebuah transaksi dalam database. Nah, jadi kalau misalkan kita ada proses transaksi itu, kita bisa menggunakan komen yang ada di dalam TCL itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini slide-nya udah pindah kan? Udah pindah belum? Oke, udah pindah ya. Nah, jadi tadi kan kita udah jelasin ya beberapa jenis dari SQL comment. Nah, ini adalah salah satu contoh SQL comment yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada DDL. DDL itu kan tadi Data Definition Language ya. Nah, itu untuk membuat sebuah tabel di dalam database. Nah, ini nih ada beberapa jenis komennya yaitu create. Nah, create ini nih biasanya kalau kita mau buat sebuah tabel, kita bisa menggunakan create itu sendiri yang udah saya jelasin tadi. Terus ada alter dan ada drop. Nah, drop ini biasanya untuk menghapus ya. Menghapus misalkan kita sudah membuat tabel atau kita sudah membuat database, ini kita bisa menghapus dengan comment drop ya. Nah, selanjutnya di sini ada DML. DML tadi itu kan Data Manipulation Language. Nah, DML ini nih ada beberapa komennya yaitu insert, select, update, dan delete. Nah, untuk insert ini sendiri itu untuk memasukkan item ya, untuk menginsertkan item ke dalam tabel itu tersebut. Terus selanjutnya di sini ada select. Select itu untuk memilih. Nanti itu di dalam tabel itu kan kita sudah menginputkan sebuah item nih. Nah, select ini untuk kita memilih dan menampilkan ya, menampilkan tabel atau item yang sudah kita buat. Terus selanjutnya, nah untuk memperbarui, misalkan kita sudah input item nih, tapi item tersebut ada kesalahan atau kita mau memperbaruinya. Nah, itu kita bisa menggunakan comment update. Nah, untuk menghapusnya itu kita bisa menggunakan comment delete. Nah, selanjutnya di sini ada DCL ya. DCL itu komennya itu ada grant dan revoke. Dan yang terakhir ada TCL itu komennya rollback atau commit. Nah, ini di bawahnya ini ada contoh dari penggunaan SQL comment DML atau Data Manipulation Language tadi menggunakan jenis insert. Nah, jadi kalau kita ibaratin aja ya, kita sudah membuat sebuah tabel. Tabel itu tuh kita umpamain namanya itu nama mahasiswa ya. Nah, di sini untuk kita menginputkan sebuah apa ya? Sebuah di tabel tadi kan kita sudah sudah membuat beberapa kolom ya. Di dalam tabel tersebut ada kolom nama, NIM, dan kelas. Nah, ini nih contoh ini untuk menginsertkan atau memasukkan item yang ingin kita masukkan. Jadi kita bisa menggunakan komennya yaitu insert into nama mahasiswa. Artinya kita akan memasukkan ke dalam tabel bernama nama mahasiswa dengan kolom nama, NIM, dan kelas. Nah, values dari kolom tersebut di sini saya ingin memasukkan kolom nama, values-nya itu Haikal, nama saya sendiri, terus NIM-nya itu kolom NIM, values-nya nanti 051, dan kolom kelas, values-nya nanti A Indralaya. Nah, mungkin seperti itu ya, salah satu contohnya. Oh, sudah habis ya? Oke, mungkin pemaparan saya mengenai MySQL seperti ini aja sih.
Untuk selanjutnya saya bakal ngelakuin demonstrasi ya, mungkin ya, sedikit demonstrasi. Bentar, ini saya ganti dulu share screen-nya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait tadi pemaparan saya? Kalau belum ada, ini bisa di ini ya, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat. Atau nanti aja deh ya, setelah selesai saya demonstrasi baru boleh pertanyaan. Sebentar ya. Di sini sudah terlihat kan share screen saya? Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan mengenai SQL komen-komennya yang sudah saya jelaskan di paparan tadi. Nah, ini di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama SAMPP. SAMPP itu salah satu software yang bisa digunakan untuk web server lokal ataupun untuk pengelolaan database menggunakan MySQL. Nah, jadi di dalam SAMPP itu ada aplikasi juga yang bernama PHPMyAdmin. Ini untuk penyedia MySQL tersebut. Nah, ini kita mulai aja ya. Jadi misalnya di sini saya mau membuat sebuah database. Nah, untuk membuat sebuah database tadi kan sudah dijelasin ya di paparan saya yang tadi kalau untuk membuat itu tuh menggunakan DDL ya, Data Definition Language. Nah, itu untuk membuat sebuah kerangka database tersebut. Nah, salah satu jenis contohnya itu ada namanya create ya. Nah, ini kita membuat sebuah database create. Di sini kita membuat database ya, create database. Apa ya namanya ya? Misalkan namanya webinar. Nah, jadi ini adalah query untuk kita membuat sebuah database dengan nama webinar. Nah, untuk membuat query ini jangan lupa diakhiri dengan semikolon ya, atau titik koma. Itu untuk mengakhiri sebuah query. Nah, sekarang kita go. Nah, di sini muncul bahwa MySQL return an empty result set. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah webinar. Nah, ini dapat kita lihat ya di sini ya, database yang sudah kita berhasil kita buat di sebelah kiri. Nah, oke, selanjutnya sebentar. Nah, oke, selanjutnya di sini kan kita sudah berhasil nih membuat sebuah database. Nah, sekarang di dalam database tersebut kita ingin membuat sebuah tabel nih, misalnya nih, membuat sebuah tabel di dalam database webinar. Caranya tuh sama aja, kita menggunakan SQL comment di dalam DDL atau Data Definition Language, yaitu create. Create misalnya tabel ya, membuat sebuah tabel, apa ya namanya ya, tabelnya peserta aja deh, kita membuat sebuah tabel peserta. Nah, kita sudah membuat sebuah tabel, sekarang kita ingin di dalam tabel tersebut ada beberapa kolom-kolomnya nih. Nah, kita buka kurung dulu, kita masukkan. Nah, di dalam tabel ini saya ingin ada kolom-kolom, yaitu kolom ID dulu ya. Kalian pasti sudah tahu kan ID itu apa? Jadi kan misalkan kayak di KTP tuh ada ID-nya atau nomor urut. Jadi ID itu tuh biasanya kan dapat berupa angka ya. Angka dari ya angka berapapun itulah. Jadi bilangan bulat. Nah, tadi kan udah saya jelasin juga kalau jenis tipe data untuk angka atau bilangan bulat itu biasanya menggunakan integer ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan jenis tipe data integer, jenis tipe data integer, dan primary key. Primary key. So, increment. Nah, jadi di sini tuh saya ingin membuat sebuah kolom dengan nama ID. Nah, di dalam kolom tersebut saya ingin isinya tuh menggunakan tipe data integer karena dia kan angka ya, bilangan bulat, kayak nomor urut dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah,
primary key ini saya gunain itu untuk, jadi primary key itu fungsinya agar ID tersebut dia tuh tidak akan sama dengan item selanjutnya. Misalkan kita sudah input item pertama dengan ID 1, terus namanya itu Haikal. Nah, untuk item kedua, misalkan kita menginput item kedua itu namanya Anissa ya. Nah, itu nanti ID-nya itu tidak akan sama, tidak akan satu juga, tapi dia akan berbeda dari dari item pertama tadi, yang sudah ID-nya itu satu. Jadi bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada auto increment. Nah, auto increment ini digunain untuk misalnya tadi kan untuk item pertama ID-nya satu tuh. Nah, auto increment ini digunain agar ID-nya tuh bertambah setiap ininya, setiap penambahan atau insert sebuah item. Jadi kalau yang tadi ID-nya itu satu, kita masukin untuk item yang kedua itu ID-nya 2 untuk namanya Kak Anissa. Terus misalkan kita ingin insert lagi untuk item ketiga, itu tuh misalkan Iqbal ya namanya ya. Nah, itu nanti ID-nya akan bertambah satu lagi dari item kedua sebelumnya. Misalkan jadinya Iqbal tuh ID-nya pasti 3, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuat sebuah kolom yang lain, yaitu di dalam tabel peserta ada kolom ID, terus kolom nama ya. Nah, untuk nama itu sendiri kan biasanya nama itu berupa huruf ya. Nah, karena dia itu nama berupa huruf, jadi saya menggunakan tipe data varchar. Kenapa pakai varchar? Karena char itu sendiri kan bisa menyimpan dalam single karakter. Nah, kalau varchar ini dia itu bisa menyimpan nggak hanya single karakter saja, tergantung berapa yang kita atur. Misalkan ini ya, nama tuh tipe datanya varchar 100. Nah, di sini kenapa saya atur 100? Karena 100 itu tuh bentuk maksimum dari kata-kata yang dapat kita masukkan di dalam situ. Jadi kata-kata maksimumnya. Misalkan kalau nama saya itu Haikal gitu ya. Haikal kan ada H-A-E-Q-A-L. Ada 6 huruf ya. Nah, varchar ini untuk mengatur seberapa panjang maksimum kata yang dapat dimasukkan di dalam kolom nama. Seperti itu. Nah, ada ID, nama, terus ada kelas. Jangan kelas deh. ID, nama, jenis kelamin aja ya. Jenis kelamin. Nah, oh iya, kalau di SQL ini kita misalkan membuat sebuah memasukkan sebuah input gitu, ini nggak boleh dipisahin hanya dengan spasi saja ya, harus pakai underscore seperti ini, karena memang ketentuannya udah seperti itu. Karena di SQL ini juga termasuk case sensitif ya, jadi kalau misalkan ada query-nya yang kurang atau gimana itu nanti akan menyebabkan error. Nah, untuk jenis kelamin ini saya memasukkan laki-laki atau perempuan ya. Jadi kan huruf ya. Jadinya saya masukkan varchar aja deh. Karena dia huruf, jadi saya masukkan varchar. Untuk panjang maksimumnya saya masukin 10 aja deh. 10. Oke. Mungkin ini aja sih tabelnya yang mau saya buat. Kolomnya. Nah, ini setelah kita membuat sebuah kolom seperti ini, jangan lupa ditutup lagi ininya, kurungnya, dan diakhiri dengan semikolon untuk mengakhiri sebuah query. Oke, kita coba ya apakah berhasil pembuatan tabel. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita berhasil menambahkan sebuah tabel di dalam database yang bernama webinar. Nah, dapat kita lihat di samping sebelah kiri ini ya, kita sudah berhasil membuat tabelnya. Nah, untuk melihat tabel tersebut, kita dapat menggunakan query yang bernama select. Select itu termasuk ke dalam query di jenis komen DML ya tadi ya, data manipulation language. Nah, caranya itu untuk ngecek kita bisa membuat query seperti ini. Add callback lagi peserta. Nah, jadi query ini digunain untuk memilih keseluruhan tabel yang ada di peserta. Nah, jadi di sini kan select ya. Select itu untuk memilih, terus ada bintang. Nah, bintang di sini ini sebenarnya simbol yang mewakili all ya. Jadi di sini nih baca ini select all from peserta. Artinya kita memilih seluruh kolom yang ada di peserta. Nah, terus kita go, kita lihat sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa outputnya tuh kita sudah berhasil membuat sebuah tabel
dengan kolom-kolom yang sudah kita masukkan, yaitu ID, nama, dan jenis kelamin. Nah, ini kan kita sudah berhasil nih membuat sebuah tabelnya, tapi belum ada nih item-itemnya yang ingin kita masukin. Jadi, cuman ada tabelnya aja, tapi belum ada isinya. Nah, sekarang kita bisa manipulasi tabel ini agar memiliki isinya ya, punya isi gitu. Nah, jadi caranya untuk menginsertkan sebuah sebuah item. Tadi kan kita udah belajar tentang SQL comment DML juga ya. Nah, kalau tadi DML yang udah kita pakai kan baru select. Nah, sekarang kita mau gunain query jenis comment yaitu insert ya. Insert into peserta. Nah, jadi cara untuk memasukkan item tersebut kita bisa menggunakan comment insert into peserta. Artinya kita memasukkan ke dalam tabel peserta dengan kolom ID. Tadi kan di tabel peserta ada kolom-kolomnya ya. ID, nama, jenis kelamin, values. Oh, sorry. Untuk yang kolom ID tadi kan kita sudah ngatur nih. Kalau ada tipe data integer yang tadi loh, ada integer, terus ada primary key dan auto increment. Nah, artinya primary key dan auto increment itu dia akan menambahkan ID secara otomatis tanpa harus kita input secara manual. Jadi di sini kita nggak perlu memasukkannya secara manual. Jadi hanya kolom nama dan jenis kelamin saja. Nama dan jenis kelamin. Nah, di sini sudah kita ini ya insert into ke dalam tabel peserta dengan kolom nama dan jenis kelamin. Values-nya yang mau kita inputkan nilainya. Misalkan di sini saya ingin masukkan untuk kolom nama itu itemnya Haikal ya, nama saya, dan untuk jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini udah selesai. Oh iya, di semikolon dulu ya, titik koma, terus kita go. Nah, di sini muncul outputnya bahwa one row inserted. Artinya kita sudah berhasil menginsert atau memasukkan sebuah item baris pertama, seperti itu. Nah, terus gimana sih cara taunya kalau udah item tersebut udah berhasil kita masukin? Nah, kita bisa gunain yang query tadi, query untuk DML ya. Query untuk memunculkan semua tabel tuh menggunakan select all from peserta. Terus kita go aja, kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita berhasil membuat sebuah tabel menginsertkan sebuah item di dalam tabel peserta dengan kolom ID-nya yaitu 1, namanya Haikal, dan jenis kelaminnya laki-laki. Mungkin seperti itu saja demonstrasi saya di demonstrasi saya kali ini. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin yang ingin bertanya boleh ya, tanya di kolom chat, atau kalau mau on mic juga lebih bagus, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ini ada satu pertanyaan sih dari Asana Maulidia. Izin bertanya Kak, kira-kira apa saja penggunaan MySQL dalam kehidupan sehari-hari dan juga kelebihannya? Oke, ini bagus nih pertanyaannya nih. Yang lain kalau mau bertanya boleh di kolom chat. Mungkin aku jawab dulu ya pertanyaan dari Asana Maulidia. Jadi penggunaan MySQL dalam kehidupan sehari-hari dan juga kelebihannya. Nah, untuk penggunaan MySQL dalam sehari-hari itu sangat banyak ya. Yang pertama tuh misalkan di bagian pendidikan nih. Kalau untuk bagian pendidikan kan kita ingin misalnya kita memiliki banyak siswa ya. Nah, itu kan pasti kita punya data-datanya kan, kayak dari nama dia, terus udah gitu angkatan berapa, terus nilai dia berapa. Nah, itu kita bisa gunain MySQL untuk menyimpan data-data tersebut.
Di pendidikan juga kan kita pasti punya website ya untuk apa ya? Untuk melihat data-data nama siswa tersebut secara real time. Nah, untuk menyimpan data-data tersebut, kita bisa menggunakan MySQL dan nanti bakal diintegrasiin ke dalam website tersebut. Seperti itu sih, Kak Ahsana. Sampai sini menjawab nggak pertanyaannya? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Nah, ya sama-sama Kak Ahsana. Ini terima kasih loh udah nanya loh. Berarti nyimak nih ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain nggak? Ini ada dari Kak Anissa nih ya. Pertanyaannya yaitu database MySQL itu bisa di backup nggak, Kak? Oh, bisa. Jadi database MySQL itu kalau misalkan kita ada gimana ya, kayak takut data-data kita hilang segala macam, itu kita bisa backup lagi data-data di database MySQL kita. Itu biasanya gunain kayak semacam SQL comment juga sih, SQL comment line biasanya. Mungkin kayak gitu dari Kak Anissa. Udah menjawab belum? Oh, oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Boleh aku tungguin. Jadi mungkin sesi pertanyaan aku buka 5 menit aja ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mau saya tutup soalnya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas Kak, terima kasih untuk ilmunya. Ya, sama-sama Kak Regi. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin siapa nih di sini? Boleh raise hand, kalau mau on mic boleh banget. Oh iya, ini info aja ya. Kalau misalkan udah selesai dari sini kan biasanya ntar di bagian sertifikat. Nah ini aku mau bikin grup dulu untuk yang udah join di webinar aku hari ini biar nanti kebagian semua yang hadir hari ini sertifikatnya. Mungkin bisa add ini aku aja ya, WA aku ya. Nah ini nomor aku boleh di save terus di pay in aja. Biar nanti aku bikinin grup buat kalian. Oh ada pertanyaan nih dari Kak Ismail. Bentar. Pertanyaan dari Kak Ismail, izin bertanya Kak, apa bedanya Python dengan SQL dalam pengaplikasiannya dan penggunaannya? Oh, oke oke. Jadi SQL dan Python itu berbeda ya. Yang pertama, kalau SQL itu digunakan untuk database Kak. Jadi untuk kita misalkan punya data-data yang ingin kita masukkan itu bisa menggunakan SQL. Nah, sedangkan kalau Python tuh sangat banyak nih kegunaannya. Dari misalkan kalau di data science nih ya, nah itu tuh Python bisa digunain untuk apa ya? Untuk hmm,
membuat kode-kode model machine learning, Kak. Kita bisa gunain Python, atau Python juga itu bisa digunain untuk membuat sebuah website nih. Itu kode-kodenya kita bisa gunain Python juga. Seperti itu sih, Kak. Jadi sebenarnya Python tuh bahasa pemrogramannya berbeda ya dengan SQL. Kalau Python tuh banyak sekali nih kegunaannya untuk pembuatan website, terus untuk pembuatan model machine learning. Nah, kalau SQL itu hanya untuk database saja. Mungkin itu sih, Kak, jawaban dari aku. Udah jelas belum, Kak? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak Ismail. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mau saya tutup nih. Oh iya, untuk nomor WA tadi jangan lupa di PIN ya. Aku mau buat grup buat kalian kalau misalkan pembagian sertifikat ada yang belum dapat bisa koordinasi di grup itu aja. Oke, ini aku stop dulu ya recordnya. Eh, Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada aku tutup nih. Oke, habis ya pertanyaannya ya. Oke lah, kalau gitu aku tutup dulu. Terima kasih banget untuk yang udah nyempetin waktunya join di webinar aku sore hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Aku end ya meetingnya.